Video ini akan memberikan sebuah tinjauan tentang isu penting dalam studi ulumul Quran atau ilmu-ilmu seputar Al-Quran. Ketika Islam tumbuh berkembang di masa para sahabat, tabi'in, dan masa-masa selanjutnya, ada antusias dari umat Islam untuk mempelajari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring dengan itu, terjadi pula penyusupan unsur-unsur non-Qurani yang berasal dari agama Yahudi dan Nasrani ke dalam pemikiran umat Islam. Unsur yang dimaksud ialah kisah-kisah yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Materi dari kisah-kisah itu tersebar dalam berbagai periwayatan atau hadis-hadis, dan pada gilirannya masuk ke dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Kisah-kisah itu selanjutnya disebut sebagai kisah-kisah Israiliyat. Dinamakan Israiliyat karena kebanyakan dari kisah-kisah itu berasal dari kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Istilah Israiliyat diletakkan oleh para ulama kontemporer. Mereka sepakat bahwa Israiliyat ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam tafsir dan juga hadis-hadis berupa dongeng-dongeng atau kisah-kisah umat terdahulu yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani atau dari yang lainnya. Sebagian ulama ada yang menambahkan cakupan Israiliyat untuk tujuan mewaspadai bahwa Israiliyat ialah berbagai cerita dan dongeng-dongeng yang diselipkan oleh musuh-musuh agama. Cerita-cerita itu sengaja dibuat dan disusupkan ke dalam tafsir untuk tujuan melemahkan akidah umat Islam. Jika dilihat dari sejarahnya, sebelum turun Quran, sebagian dari penduduk Jazirah Arab sudah menganut agama Yahudi dan Nasrani. Masuknya agama Yahudi ke Jazirah Arab dimulai dari kepindahan kaum Yahudi atau Bani Israel dari tanah leluhur mereka, Yerusalem. Kepindahan pertama terjadi pada sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Saat itu, Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Kepindahan kedua terjadi pada tahun 70 Masehi. Saat itu, Yerusalem diserbu dan dihancurkan oleh tentara Romawi pimpinan Jenderal Titus. Kaum Bani Israel yang keluar dari Yerusalem sebagian menempati wilayah Hijaz, terutama Yasrib. Kemudian dari situ, mereka menyebarkan agama Yahudi, diantaranya kepada penduduk Yaman di wilayah Arab Selatan. Begitu pula dengan Nasrani. Umat Nasrani sudah banyak terdapat di wilayah Syam. Kemudian sebagian penduduk Yaman juga sudah menganut agama Nasrani. Di Mekah dan Yasrib juga terdapat penganut agama Nasrani, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Penyebaran agama Nasrani di Jazirah Arab mendapatkan dukungan politik dari Kekaisaran Romawi. Maka, sebelum turunnya Al-Quran, sebagian bangsa Arab sudah menerima pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di wilayah Arab dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab, yaitu kelompok umat yang memegang kitab suci. Ketika Islam sudah punya kedudukan yang kuat di masa Nabi dan para sahabat, maka ada di antara Ahlul Kitab yang masuk Islam. Namun tentunya mereka tidak serta-merta melupakan pengetahuan agama mereka sebelumnya. Pengetahuan mereka itu akan menjadi bahan untuk diceritakan kepada orang-orang Arab Muslim. Ketika Al-Quran mengisahkan tentang para nabi dan umat terdahulu,
Banyak di antaranya yang juga dikisahkan dalam kitab agama Yahudi dan Nasrani. Karena memang kedua agama itu mempunyai akar yang sama, yaitu dari ajaran para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Namun, umat Yahudi dan Nasrani memiliki khasanah pengetahuan yang lebih terperinci tentang kisah-kisah itu. Sumber pengetahuan mereka ialah kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Namun, ajaran dari kedua kitab itu sudah bercampur baur dengan ide-ide dan kisah-kisah tambahan dari para penulis kitab di masa lalu. Sedangkan Al-Quran tidak menerangkan detil-detil kisah, seperti halnya rincian kisah yang ada di tangan Ahlul Kitab. Al-Quran lebih mengutamakan aspek pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah yang diceritakannya. Didorong oleh rasa ingin tahu dari umat Islam tentang rincian kisah yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka mereka pun menerima penjelasan tentang kisah-kisah itu dari Ahlul Kitab, terutama dari kalangan ulama Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Dari sinilah arus utama kisah-kisah Israiliyat mengalir ke dalam pemikiran umat Islam. Di antara Ahlul Kitab yang masuk Islam dan menjadi narasumber dari kisah-kisah Israiliyat ialah Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang pendeta Yahudi di Yasrib. Dia masuk Islam dan termasuk golongan sahabat. Abdullah bin Salam banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat berdasarkan pada kitab agama Yahudi yang pernah dianutnya. Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang pendeta Nasrani yang berasal dari Palestina. Ia masuk Islam dan termasuk golongan sahabat. Ia dianggap sebagai orang pertama penutur cerita agama Islam. Di antara ceritanya ialah tentang pengadilan akhirat, binatang melata di akhir zaman, dan cerita yang sangat terkenal ialah tentang Dajjal. Ka'ab al-Ahbar. Dia adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman. Ia masuk Islam dan termasuk golongan tabi'in. Ka'ab adalah seorang yang ahli tentang kitab-kitab terdahulu, terutama kitab Taurat. Dia banyak mengetahui kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Dari Ka'ab inilah banyak kisah-kisah Israiliyat yang masuk ke dalam sumber-sumber Islam. Wahab bin Munabbih. Ia adalah cendekiawan Yahudi dari Yaman. Ia masuk Islam dan menjadi salah satu ulama di kalangan tabi'in. Wahab telah banyak mempelajari kitab-kitab kuno, termasuk kitab Yahudi dan Nasrani. Dia adalah ahli sejarah, menguasai kisah awal penciptaan dan kisah umat-umat terdahulu. Wahab bin Munabbih telah menuliskan kisah para nabi ke dalam kitabnya yang bernama Al-Mubtada. Diperkirakan, kitab Al-Mubtada adalah karya tulis pertama yang berisikan tentang kisah para nabi. Kitab inilah yang menginspirasi kitab-kitab lain tentang kisah para nabi dalam versi Islam. Ibnu Jurayj. Ia adalah seorang Nasrani dari Romawi. Dia masuk Islam dan termasuk ulama hadis di kalangan tabi'in di Mekah. Ia adalah orang pertama yang menyusun kitab di wilayah Hijaz. Ibnu Jurayj menjadi sumber periwayatan kisah Israiliyat di kalangan tabi'in, terutama kisah-kisah Nasraniyat. Itulah di antara ulama Ahlul Kitab yang masuk Islam dan berperan dalam penyebaran kisah-kisah Israiliyat dalam pemikiran umat Islam.
Tidak sedikit dari para sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat dari para mantan ahlul kitab itu. Di antara para sahabat itu ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Sedangkan di antara para tabi'in ialah Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Masyruk, dan yang lainnya. Karena tingginya rasa ingin tahu dari umat Islam tentang rincian kisah-kisah yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka kisah-kisah Israiliyat banyak mereka terima dari berbagai periwayatan. Padahal banyak dari kisah-kisah itu yang tidak jelas narasumbernya dan penuh dengan cerita khayal. Maka secara berangsur-angsur kisah-kisah Israiliyat merembes ke dalam tafsir Al-Quran melalui berbagai periwayatan. Di antara kitab tafsir yang terkenal yang di dalamnya terdapat kisah-kisah Israiliyat ialah Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari pada abad ketiga Hijriah. Tafsir Jami'ul Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, karya Abu Abdillah Al-Qurtubi pada abad ke-7 Hijriah. Tafsir Al-Quranul Azim, atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, karya Ismail bin Umar bin Katsir pada abad ke-8 Hijriah. Dan kitab-kitab tafsir lainnya yang pada umumnya menginduk kepada kitab Tafsir At-Tabari. Maka bisa dikatakan bahwa tidak ada kitab tafsir yang benar-benar bersih dari unsur Israiliyat. Di antara kisah-kisah yang terkenal yang termasuk Israiliyat ialah kisah Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, kisah Habil dan Qabil, kisah lembu emas sesembahan Bani Israel, kisah Nabi Sulaiman yang menikah dengan Ratu Bilqis, kisah malaikat Harut dan Marut yang turun ke bumi, kisah Dajjal, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah harusnya mensikapi kisah-kisah Israiliyat itu? Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah kalian membenarkan cerita ahlul kitab, dan jangan pula kalian mendustakannya. Tetapi katakan saja, kami hanya beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Diperkirakan banyak kisah-kisah Israiliyat dalam khasanah Islam yang belum jelas kebenarannya dan belum terdeteksi oleh para ulama. Sehingga sampai saat ini kisah-kisah itu masih dianggap sebagai cerita Islami. Tentunya hal ini akan tetap menimbulkan masalah. Israiliyat akan membelokkan dan menggelapkan sebagian petunjuk Allah, terutama pelajaran penting dari kisah para nabi dan umat terdahulu. Dengan tafsiran versi Israiliyat yang penuh dengan gambaran khayal, maka kisah-kisah Al-Quran tampak seperti cerita dongeng yang tidak menapak pada realitas. Sejatinya, kisah Al-Quran tentang para nabi dan umat terdahulu adalah sebuah ibrah atau pelajaran bagi umat sekarang, yaitu tentang visi misi dakwah, tantangan dan solusi dalam berdakwah, juga tentang pembinaan umat oleh para nabi dalam membangun ketakwaan. Namun, karena sudah dipenuhi oleh selubung Israiliyat, maka semua pelajaran itu menjadi kabur, dan yang tampil ke muka adalah
kisah-kisah yang bercorak dongengan. Sebenarnya, Al-Quran sudah memberikan peringatan akan adanya upaya pembelokan makna ayat-ayat Allah oleh sebagian kalangan ahlul kitab. Di antara ayat-ayat yang memberikan peringatan itu ialah Surat Al-Baqarah ayat 75, Surat Ali Imran ayat 71, Surat An-Nisa ayat 46, Surat Al-Maidah ayat 51. Dalam surat Al-Baqarah ayat 75 ditegaskan, "Maka apakah kalian mengharapkan mereka percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah memahaminya, dan mereka mengetahuinya." Siapapun yang sedang menimba ilmu, terutama yang fokus pada pembelajaran ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya ia memahami dan mencermati unsur-unsur Israiliyat yang berpotensi membelokkan ayat-ayat Al-Quran dari makna yang seharusnya. Masalah yang mungkin tidak disadari, arus utama pemikiran umat Islam tentang kisah para nabi kini sudah senada seirama dengan versi Israiliyat dan Nasraniyat. Sebuah diksi dan konsep Israiliyat yang populer dan sudah menjadi milik umat Islam ialah diksi mukjizat. Mukjizat pada awalnya adalah istilah asing yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun kini cerita tentang mukjizat sudah begitu akrab di tengah-tengah umat Islam. Kisah para utusan Tuhan dengan berbagai keajaibannya kini sudah menjadi cerita epik yang mendunia. Demikianlah kisah-kisah Al-Quran yang sudah bertransformasi ke dalam versi Israiliyat, seperti yang tertulis dalam teks-teks terjemahan Al-Quran. Awalnya, kisah-kisah Israiliyat itu ditulis sebagai keterangan tambahan dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian, di tangan para penterjemah yang akrab dengan Israiliyat, maka kisah-kisah itu pun bersenyawa ke dalam terjemahan Al-Quran, apapun bahasa yang digunakannya. Bagaimanakah memfilter unsur-unsur Israiliyat yang sudah mengisi alam pikiran, khususnya yang telah bersenyawa ke dalam teks-teks terjemahan Al-Quran? Tentunya diperlukan satu kajian yang seksama melalui tadabbur Al-Quran. Demikianlah sebuah tinjauan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran.